Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Richandra Muzaffar dengan NIM 2409 11688 dari Sistem Farmasi C tahun 2024. Judulnya saya di sini adalah ingin mempresentasikan sistem basis data Pets Daycare Pet Kingdom. Lanjut. Profil dari studi kasus yang saya gunakan, Pet Kingdom. Pet Kingdom sendiri berada di Gedung Rawat Lama, Jalan Puri Kencana, nomor 1 di Jakarta Barat. Pet Kingdom didirikan pada tahun 2017 di bulan Februari. Pet Kingdom berada di bawah naungan PT Graha Satwa Paramita. Pet Kingdom menawarkan berbagai layanan mulai dari training, grooming, playground, klinik, perawatan hewan peliharaan, cocok bagi pet owners yang ingin memberikan yang terbaik bagi hewan peliharaan mereka. Lanjut. Rumusan permasalahan yang ada. Akar permasalahan ada berletak di sistem pengelolaan Pets Daycare yang masih berbentuk manual. Di situ akan muncul dampaknya dari segi operasional, yaitu mulai dari manajemen data, pelanggan dan layanan yang masih terlihat kacau dan tidak terpusat atau terintegrasi. Kemudian proses pemantauan hewan dan juga karyawan yang tidak efisien dan makan waktu karena masih menggunakan sistem yang manual alias dengan ditulis. Kemudian terakhir, tingkat akurasi data yang rendah yang menyebabkan rentannya error atau kesalahan administrasi. Ketiga dampak operasional ini pada akhirnya akan berdampak dari segi penurunan kualitas operasional layanan dan juga efisiensi operasional, dan terakhir pasti mengarah ke kepuasan pelanggan. Solusi yang ditawarkan pastinya untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah sistem basis data manajemen pengelolaan Pets Daycare yang berbasis database. Lanjut. Rancangan basis datanya sendiri yaitu mempunyai struktur terdiri dari 5 entitas, mulai dari entitas pet owner. Di sini menyimpan mulai dari nama, telepon, email, dan alamat dari owner hewan peliharaan. Kemudian ada pets yang menyimpan nama, spesies, jenis, dan umur dari pets. Kemudian ada entitas layanan menyimpan informasi mulai dari nama layanan yang disediakan oleh pihak Pets Daycare, kemudian deskripsi dari layanan, harga layanan, dan durasi layanan tersebut. Lanjut. Entitas penitipan menyimpan hewan apa yang melakukan penitipan, kemudian layanan apa yang digunakan, kemudian pada kapan penitipan itu berlangsung, kemudian status dari penitipan itu sendiri, dan terakhir karyawan mana yang bertugas atau mengawasi penitipan tersebut yang layanannya diawasin. Kemudian ada entitas karyawan yang menyimpan informasi mulai dari nama karyawan, bagiannya apakah mereka groomer atau trainer atau pengawas, kemudian tanggal mulai mereka bekerja. Lanjut. Di sini ya di rancangan basis data yang kita buat mulai dari yang mencakup relasi dan juga atribut apa saja yang berada di dalamnya. Yang bisa dilihat ada hubungan antara entitas layanan ke penitipan, penitipan ke karyawan, penitipan ke pet, dan terakhir pet ke data owner. Lanjut. Hierarkisnya sendiri untuk mempermudah pemahaman kita yaitu hubungan relasi antara entitas data owner ke pet. Dan selanjutnya ada relasi antara entitas penitipan ke entitas pet. Lanjut. Ke entitas penitipan dengan entitas karyawan, lalu relasi antara entitas penitipan dengan terakhir entitas layanan. Lanjut. Di sini contoh implementasi
queries yang dapat digunakan oleh staf atau karyawan dari pihak Pacemaker, yaitu salah satunya adalah query untuk melihat jadwal karyawan hari ini. Di sini query-nya yaitu mengambil data nama karyawan dari tabel karyawan, bagian dari tabel karyawan, nama layanan dari tabel layanan, tanggal penitipannya yaitu untuk memanggil hari ini, kemudian nama pen yang karyawan ini bakal tangani dari tabel karyawan tadi, kemudian digabung jadi untuk memanggil semua tabel yang diperlukan untuk kita manggil semua tabel yang perlu dipanggil untuk memberikan output yang kita mau. Kondisinya di sini yaitu terang tanggal penitipan dari tabel penitipan. Di sini maksudnya untuk perbandingan tanggalnya, dimana transis date ini maksudnya untuk mengambil tanggal hari ini, kemudian diurutkan dari nama karyawannya. Lanjut. Query selanjutnya yaitu melihat layanan apa yang paling populer selama sebulan terakhir, yaitu memanggil nama layanan dari tabel layanan, kemudian menghitung jumlah penitipannya yang menggunakan layanan tersebut, kemudian menghitung keseluruhan pendapatannya dengan memanggil kolom harga dari tabel layanan. Diberi kondisi yaitu tanggal penitipannya itu di antara sysdate dari tanggal hari ini. Sysdate NM ini maksudnya memanggil hari pertama dari bulan yang sekarang. Di group by dikelompokkan dari nama layanannya, kemudian di order by kita urutkan sesuai dengan jumlah terbanyak. Lanjut. Query terakhir yaitu untuk melihat kinerja karyawan staff di Pacemaker. Di sini memanggil nama karyawan dan bagiannya, kemudian menghitung layanan apa saja yang sudah mereka tangani bisa dilihat dari kolom penitipan, kolom ID penitipan di mana ada nama karyawan tersebut. Kemudian kinerja ini dihitung dari seberapa banyak keuntungan yang mereka dapatkan untuk Pacemaker. Di sini kondisinya yaitu memanggil sama seperti sebelumnya, yaitu memanggil tanggal penitipan antara awal bulan ini ke sekarang. Lanjut terakhir, di sini ada outputnya bisa dilihat. Sebelumnya balik ke sebelumnya, bisa dilihat masing-masing query menampilkan output sesuai dengan query ini kan. Lanjut. Sistem basis data yang masih manual itu rentan error dan juga menyebabkan penurunan efisiensi operasional, di mana solusinya adalah sistem basis data manajemen Pacemaker ini yang berbasis data, di mana sistem ini terbukti mampu melacak jadwal, fungsi-fungsi lainnya yang pastinya akan meningkatkan efisiensi operasional dari Pacemaker dan pastinya akan meningkatkan kepuasan pelanggan. Next. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.